Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat sore, semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Disiksa Selingkuhan Suami. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Neso. Just try keep up with me. Jingga, kamu tolong buatkan minuman untuk madu kamu ini, pinta Rudy seenaknya sambil merangkul wanita cantik di sampingnya. Jingga yang saat ini sedang sibuk menyetrika pakaiannya tentu langsung terdiam dan menatap suaminya dengan tajam. Lihatlah Mas, istri kamu ini malah menatap kita seperti itu. Bukankah dia harusnya bersyukur punya adik madu seperti aku, yang cantik, semok dan juga baik. Bukannya disambut tapi malah sibuk menyetrika. Mana penampilannya terlihat seperti pembantu lagi. Pantas saja jika kamu mendua, ledek Laras sambil mengelus lengan Rudy. Rudy yang mendengar itu tentu merasa geram. Jingga, apa-apaan kamu, ha? Kenapa kamu menatap Laras seperti itu? Masih untung kamu aku pertahankan. Sudah sana, buatkan kami teh hangat. Pasti kamu haus kan sayang? Tanya Rudy kepada istri mudanya itu. Tanpa banyak bicara, Jingga bangkit dan meninggalkan kedua manusia tidak tahu malu itu. Selama ini Jingga sudah sangat sabar menghadapi sifat suaminya yang selalu bergonta-ganti pasangan dan selalu menikah di belakangnya. Namun itu semua tidak berjalan lama, hanya sebulan atau 2 bulan, karena Jingga tahu apa masalahnya. Ini, selamat menikmati, ucap Jingga sambil meletakkan 2 gelas teh hangat di hadapan suami dan adik madunya itu. Mas, kayaknya tehnya dikasih sesuatu deh. Coba Mas suruh istri tua kamu itu untuk mencicipinya, karena aku curiga kalau dia mau meracuni aku. Jingga yang mendengar itu tentu langsung tersenyum tipis. Jika aku mau, aku sudah melenyapkan kamu di saat kamu ketahuan menjadi selingkuhan suamiku yang kesekian kalinya. Paham kamu? Oh iya, satu lagi. Ingat ya, jangan sampai menyentuh barangku yang ada di rumah ini. Dan jangan pernah berani masuk ke dalam kamarku. Kamu paham Mas Rudy tersayang? Tanya Jingga dengan wajah datar. Karena memang selama ini hanya itulah syarat yang diajukan oleh Jingga di saat Rudy membawa selingkuhannya masuk ke dalam rumah itu. Iya, aku tahu. Sudah, sana kamu pergi. Aku mau pacaran terlebih dahulu dengan Laras. Jawab Rudy sambil memegang dagu Laras. Tentu saja Laras tersenyum penuh kemenangan sambil menatap ke arah Jingga. Namun Jingga sama sekali tidak marah. Dia malah tersenyum miring dan pergi dari sana. Malam harinya, di saat Rudy hendak melakukan malam pertama dengan Laras, lagi-lagi dia tidak bisa. Hal itu tentu saja membuat Laras marah. Masalahnya dia sudah terlanjur basah dan malah tidak mendapatkan kepuasan, karena dia ingin menghindari dari istri mudanya. Akhirnya Rudy memutuskan untuk pergi ke kamar istri tuanya. Kamu ini bagaimana sih Mas? Aku ini sudah terlanjur basah, tapi kenapa kamu malah diam saja sih? Ayolah Mas, aku sudah tidak tahan, pinta Laras sambil mencoba menggenggam milik suaminya. Namun Rudy langsung menghindar. Maaf, aku rasa malam ini belum bisa sayang. Kamu tidak apa kan? Malam ini tidur sendiri. Aku akan tidur di kamar sebelah, ungkap Rudy dengan keringat dingin dan bangkit dari duduknya. Hal itu tentu saja membuat Laras murka. Mas, kamu ini kenapa sih? Apa aku tidak menarik? Mas, kamu jangan pergi dong, teriak Laras terdengar kesal. Tentu saja Jingga yang ada di kamar sebelah mendengar teriakan itu. Tok 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 tok. Rudy mengetuk pintu kamar Jingga. Jingga yang memang saat ini belum tidur tentu tersenyum miring. Ia berjalan dengan santai ke arah pintu kamarnya.
Pasalnya dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Ada apa, Mas? Kenapa kamu malah mengetuk pintu kamar aku? Bukankah malah malam ini adalah malam pertama kalian? Tanya Jingga basa-basi sambil mengikat rambutnya Asal. Alah, sudah jangan banyak bicara. Awas, aku mau tidur. Bentak Rudy sambil mendorong bahu Jingga hingga membuat Jingga terhuyung ke belakang. Jingga menggelengkan kepalanya, dia berjalan menghampiri suaminya. Mas, aku mau kasih tahu kamu, jika uang yang kamu kasih sudah habis, ungkap Jingga sambil duduk di ujung tempat tidur. Rudy yang baru hendak menutup matanya tentu langsung membuka mata dan bangkit. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Kamu pikir aku mau memberikan uang lagi untuk kamu? Tidak. Itu tidak mungkin, karena uangnya sudah habis pakai judi dan menikah dengan Laras. Kalau kamu mau uang ya kamu kerjalah. Jangan hanya bisanya menyusahkan saja. Bentak Rudy dan setelah itu dia langsung menutup matanya kembali. Jingga yang mendengar itu tentu mengelus dada dan membuang nafasnya dengan kasar. Dia harus begitu sabar menghadapi sikap suaminya itu. Jingga akan mencoba bicara lagi di esok hari. Di saat ia hendak menyusul suaminya untuk tidur, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetuk. Tentu saja hal itu membuat Jingga merasa sedikit kesal. Di saat ia hendak turun dari tempat tidur, Rudy malah menahannya. Udah biarkan saja, palingan juga Laras. Awas kalau kamu membukakan pintu untuk adik madu kamu itu, ancam Rudy dengan mata terpejam. Akhirnya Jingga hanya bisa pasrah saja, meskipun suara ketukan itu begitu mengganggu. Tok 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 tok. Suara itu terdengar semakin menghilang, hingga akhirnya Jingga bisa masuk ke dalam mimpinya. Sedangkan Laras, dia merasa kesal dan juga marah. Dengan wajah memerah dan rambut terurai dengan keadaan acak-acakan, membuat Laras menyeramkan. Sialan, kenapa aku harus ditinggal sih? Ini kan malam pertama aku dan Mas Rudy. Kenapa dia malah meninggalkan aku begitu saja sih? Pekik Laras marah. Esok harinya di saat Jingga sedang sibuk di dapur, tiba-tiba ada sesuatu yang mengenainya. Ternyata itu adalah handuk yang dilempar oleh adik madunya itu. Jingga menatap Laras dengan datar. Sialan kamu ya Jingga. Apa yang kamu lakukan hingga sampai membuat Mas Rudy memilih untuk menghabiskan malamnya dengan kamu? Hah? Padahal semalam itu kami hampir melakukan itu, tetapi dia malah memilih untuk pergi ke kamar kamu. Kamu puas? Hah? Tanya Laras dengan emosi dan juga wajah memerah. Sedangkan Jingga hanya tersenyum kecil sambil mengacungkan pisau yang ia pakai untuk masak. Rudy yang melihat istri tuanya mendongakkan pisau di hadapan istri muda yang tentu membulatkan matanya. Dia begitu sangat terkejut. Dia langsung berjalan ke arah mereka dan langsung melempar pisau yang sedang digenggam oleh Jingga ke sembarangan. Karena Rudy pikir jika istri tuanya itu hendak menghabisi istri mudanya, yang dimana dia baru saja ke rumah itu. Jingga, apa-apaan sih kamu? Kenapa kamu mendongakkan pisau itu di hadapan Laras? Apa kamu berniat membunuh Laras? Iya. Kamu itu gila atau kesurupan sih? Apa kamu tidak mikir dengan resiko yang akan kamu dapatkan? Hingga sampai kamu berani melakukan hal seperti ini? Kamu mau dipenjara? Iya. Bentak Rudy sambil mencengkram tangan istrinya. Jingga yang mendengar itu tentu tersenyum tipis dan langsung menepis tangan suami yang mencengkram tangannya begitu sangat kuat, hingga sampai meninggalkan bekas merah di tangannya. Kenapa, Mas? Apakah kamu takut jika istri mudamu ini aku bunuh saat ini juga? Tenang saja, Mas. Aku tidak berniat untuk membunuhnya. Kau lihat kan, aku saat ini sedang apa? Aku sedang masak dan dia sendiri yang datang ke sini sambil melempar handuk ini. Dia marah dan juga mengamuk karena kamu memilih tidur denganku di malam pertama kalian. Toh itu bukan salahku. Kan kamu yang memilih sendiri. Jadi aku rasa istri mudamu ini terlalu berlebihan. Dia hanya merasa cemburu hingga sampai dia tidak punya sopan santun, ucap Jingga dengan santai, dan dia langsung mengambil pisau yang tadi dilempar oleh suaminya. Rudy yang mendengar itu langsung mengembalikan tubuhnya untuk menatap ke Laras. Laras yang melihat tatapan mata suami langsung menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu lakukan, Laras? Kenapa kamu melempar handuk itu?
Jingga itu adalah kakak madu kamu. Harusnya kamu menghormatinya. Ungkap Rudy dengan nada sedikit rendah, berbeda di saat dia berbicara dengan Jingga. Jingga yang mendengar itu hanya tersenyum miring. Tidak bisa, Mas. Bukan seperti itu. Aku tidak melempar handuk kepada Jingga. Itu salah dia. Dia memfitnah aku, Mas. Memang benar tadi dia berniat mau membunuh aku, Mas. Dia mengancam aku akan melenyapkan kamu. Karena aku sudah berani menjadi istri kamu. Bohong Laras dengan wajah memelas. Jingga yang sudah kembali mengambil pisau itu langsung menangkap Laras dengan tajam. Laras yang melihat tatapan Jingga tentu langsung menundukkan kepalanya. Sudah, Laras. Ini baru hari pertama kamu di sini. Kenapa sudah ada keributan? Aku ingin kamu dan juga kakak madu itu akur. Oh ya, tolong serahkan semua bagian pekerjaan rumah dan pekerjaan istri kepada Laras. Beritahu dia bagaimana cara seorang istri bekerja melayani suaminya. Kamu jangan lupa ajari dia, ya. Dan ini uang belanja untuk kamu. Jangan boros-boros. Ingat, kamu bagi 2 ya dengan Laras. Sambil menyerahkan uang beberapa lembar di tangan Jingga. Jingga hanya diam saja di saat mendengar itu dan melihat uang berwarna merah di hadapannya. Tentu dia langsung mengambil uang itu dan memasukkan ke dalam saku celananya. Laras yang melihat itu tentu langsung merasa kesal. Sudah jelas-jelas Rudy mengatakan jika uang itu harus dibagi 2 dengan dirinya. Namun Jingga malah langsung memasukkannya ke dalam kantong bajunya. Lihatlah, Mas. Dia tidak berniat untuk membaginya denganku. Dia malah masukkan uang itu ke dalam kantong bajunya. Sudah jelas-jelas kalau dia itu serakah. Aku kan di sini. Aku juga butuh uang, Mas. Kamu tahu kan perawatan wajah aku bagaimana? Kamu tahu kan parfum aku bagaimana? Rengek Laras sambil merangkul tangan suaminya. Rudy yang mendengar itu langsung membuang nafas dengan kasar. Sudah. Nanti juga akan membaginya. Dia sudah terbiasa seperti ini dan dia sudah tahu aturannya. Kamu sebagai istri muda di sini harus mengikuti arahan dari Jingga. Kamu paham? Mas mau pergi dulu. Mas bete di rumah. Jawab Rudy sambil melepaskan rangkulan tangan istri mudanya. Loh, Mas, kok gitu sih, Mas? Tunggu dulu, pinta Laras sambil mengejar Rudy. Namun Rudy sama sekali tidak menanggapinya. Sedangkan Jingga, dia tersenyum penuh kemenangan. Saatnya lah dia akan membuat madunya itu menderita di rumahnya sendiri. Laras, mau kemana kamu? Kemari. Kamu kan sudah disuruh sama suami kamu untuk ikut aturan apa yang aku ucapkan. Tita Jingga sambil berjalan ke arah Laras. Laras yang mendengar itu tentu langsung terdiam dan membalikkan tubuhnya ke arah Jingga. Kenapa? Aku tuh baru tinggal di sini ya. Jadi aku tidak mau hingga sampai harus mengurusi semuanya. Bukannya ini rumah kamu. Kamu yang berhak mengurusi rumah ini. Aku tuh hanya butuh leha-leha melayani suamiku dengan begitu sangat baik dan memberikan kepuasan untuk suamiku. Memangnya kamu tuh tidak bisa memberikan kepuasan kepada Mas Rudy hingga sampai Mas Rudy memilih untuk menikah denganku. Iya kan? Ujar Laras dengan berani sambil memainkan rambutnya dengan manja. Jingga tersenyum sinis mendengar hal itu dan menggelengkan kepalanya. Terserah kamu mau bicara apa. Yang penting saat ini kamu ikut saya ke dapur dan kamu bantu saya untuk masak. Karena siang nanti suami kamu, maksudnya suami kita akan pulang. Dia akan pulang dengan keadaan lapar dan juga marah. Ujar Jingga dengan ekspresi datar. Loh, kenapa harus marah? Apa karena kamu yang tidak bisa memuaskan suami kita? Apa karena penampilan kamu yang seperti ini? Oh, aku tahu. Punya kamu pasti tidak enak ya, iya kan? Tanya Laras sambil mengikuti Jingga. Jingga yang mendengar itu langsung berhenti dan mengembalikan tubuhnya ke arah Laras. Laras tentu langsung tertegun dan langsung mengalihkan pandangannya karena dia merasa kaget dan juga merasa takut kepada Jingga. Apalagi saat ini mereka hanya berdua di sana. Jangan banyak tanya, Laras. Ikuti apa yang saya perintahkan. Kamu saat ini bersihkan dapur dan juga ruangan ini. Saya akan masak. Sepertinya kamu tidak bisa masak kan?
terlihat dari wajah kamu yang hanya mementingkan kecantikan saja. Si diri jingga dengan begitu sangat memandang rendah Laras. Laras mendengar itu tentu menghentakkan kakinya dan merasa terhina, meskipun apa yang diucapkan oleh jingga adalah benar. Enak saja. Tidaklah, aku tidak mau. Aku tidak mau melakukan semua itu. Nanti yang ada kukuku rusak dan juga tanganku kasar. Kamu saja yang mengerjakan semuanya, jawab Laras dengan berani. Jingga mendengar itu tentu tersenyum miring dan langsung berjalan ke arah Laras sambil mengarahkan pisau yang ia pakai untuk memasak ke arah Laras dengan ekspresinya yang begitu sangat datar. Laras yang melihat itu tentu langsung gelagapan dan langsung berlari ke arah dapur untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Jingga. Jingga tersenyum sambil melipat pisau itu. Laras sudah merasa begitu sangat kelelahan. Terlihat dari wajahnya saja sudah begitu terlihat lesu dan juga penuh keringat dan juga kusam. Make up sejak tadi pagi dia pakai sudah hilang tersapu oleh keringatnya sendiri. Sejak tadi dia terus uring-uringan meminta istirahat kepada Jingga. Namun Jingga sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Dia terus fokus kepada apa yang dia lakukan saat ini. Karena Laras sudah merasa jengah dan juga lelah, dia langsung membanting alat pembersih yang diberikan oleh Jingga, dan hal itu membuat alat tersebut rusak. Sehingga Jingga melihat dan mendengar hal itu tentu merasa terkejut dan juga marah. Apa-apaan kamu, Laras? Kamu tahu tadi jika itu harganya berapa? Kamu itu ya bisanya cuma merusak dan juga merebut. Tidak tahu yang namanya merawat dan juga menjaga. Kamu itu sebagai seorang wanita yang sudah memiliki suami harus rajin. Baru disuruh bersihin ruang tamu saja merengek seperti ini. Masih untung kamu saya izinkan untuk tinggal di sini ya, bentak Jingga dengan begitu sangat marah. Wajahnya merah dan langsung berjalan ke arah Laras. Laras yang melihat itu bukannya takut, dia langsung melipatkan kedua tangannya dan menatap Jingga dengan penuh menantang. Aku lelah ya. Sejak tadi aku sudah bilang kalau aku lelah dan aku minta istirahat. Lagian hanya untuk minum saja, kenapa aku tidak diizinkan sih? Lihatlah tanganku saja sudah kotor seperti ini. Kamu begitu egois, Jingga. Kamu mau ya aku sama seperti kamu, bau, kotor, jelek, iya kan? Kamu mau aku seperti kamu? Jangan harap deh aku menikah dengan Rudy itu ingin hidup senang dan juga enak, karena dia selalu memiliki uang yang banyak. Bukannya malah seperti ini, jawab Laras dengan wajah berani. Jingga yang mendengar itu langsung memejamkan matanya dan kembali membuka matanya dengan tatapan yang begitu sangat tajam. Hal itu tentu saja membuat Laras sedikit takut. Jingga berjalan lebih dekat ke arah madunya itu dan dia langsung menarik rambut Laras dengan begitu sangat kuat. Hal itu tentu saja membuat Laras kesakitan. Aduh, sakit, lepaskan aku. Kenapa kamu malah kasar sekali? Pantas saja Rudy mengkhianati kamu. Ternyata kamu seperti ini aslinya. Lepaskan. Hamba janjian selama ini semua mantan Mas Rudy kamu perlakukan dengan kasar seperti ini, ya? Seru Laras sambil mencoba melepas cengkraman yang ada di rambutnya. Kenapa? Kamu takut? Bukankah tadi kamu berbicara kepadaku dengan begitu sangat berani? Lalu kenapa saat ini terlihat lebih sangat takut dan kenapa tangan kamu bergetar seperti ini? Kamu tidak tahu kan aku bagaimana? Jadi sebelum aku memotong tangan-tangan cantik milikmu ini, lebih baik kamu menurut saja. Kamu paham? Lakukan apa yang aku perintah selagi itu tugas seorang istri, ucap Jingga. Setelah itu dia melepaskan cengkraman itu. Hal itu tentu saja membuat Laras merasa lega dan juga sakitnya sedikit mengurang. Namun kepalanya terasa sedikit pusing dan kebetulan sekali di saat Jingga sudah melepaskan cengkraman itu, Rudy sudah pulang dengan wajah lesu dan juga terlihat begitu sangat kesal. Hal itu tentu saja membuat Jingga paham apa yang terjadi kepada suaminya. Pasti bukan lain adalah kalah taruhan ataupun judi. Jingga, siapkan aku makan. Perutku lapar. Sialan. Sudah susah-susah aku memperjuangkannya malah kalah lagi, gumam Rudy sambil berjalan ke arah kedua istrinya. Namun di saat dia sudah berada di hadapan kedua istrinya, dia langsung mengerutkan keningnya di saat melihat penampilan istri mudanya yang begitu sangat berubah. Loh, Laras, kamu kenapa? Kenapa wajah kamu terlihat begitu sangat lusuh dan juga kotor seperti itu? Sudah seperti pembantu saja, ucap Rudy sambil tersenyum ke arah istri mudanya itu. Laras langsung menghentakkan kakinya.
Semua ini gara-gara istri tua kamu, Mas. Dia menyuruh aku untuk membersihkan semua ini, dan dia hanya enak-enakan masak saja. Aku kan tidak terbiasa seperti ini, Mas. Kamu tahu sendiri kan? Lihat wajahku, dan juga tanganku jadi rusak seperti ini. Adu Laras pada suaminya itu. Rudy yang mendengar itu tentu langsung membuang nafasnya dengan kasar. Oh, seperti itu. Ya memang itu yang harus kamu lakukan. Aku menikahi kamu bukan karena hanya menginginkan kecantikan kamu, begitupun tubuh kamu. Kamu juga harus membantu Jingga. Kasihan dia kalau dia sendiri ngurus rumah yang lumayan besar ini. Kalian kan sudah menjadi madu. Jadi kalian harus berbagilah tugas sebagai seorang istri. Dan aku juga akan adil kok pada kalian. Laras yang mendengar itu tentu langsung mengerutkan keningnya dan juga merasa marah. Tidak bisa, Mas. Aku ini istri muda kamu. Harusnya kamu lebih memihak kepada aku. Kenapa kamu malah menyetujui apa yang dilakukan Jingga terhadap aku? Rudy yang baru saja melangkah beberapa langkah langsung terdiam. Lalu kamu mau bagaimana? Kamu itu harus menjadi istri yang baik. Bukan hanya bagi ahli dalam kamar, tapi harus ahli sebagai seorang istri, kamu paham? Kalau kamu tidak mau, lebih baik kamu pulang saja ke rumah orang tua kamu. Laras yang mendengar itu langsung menggelengkan kepalanya dan juga mengejar suaminya. Tidak, aku tidak mau. Kenapa kamu malah mengusir aku seperti itu? Ya sudah, kalau kamu tidak mau diusir, kamu tetap di sini dan ikuti perintah dari suami kamu ini. Tolong siapkan makanan untukku. Aku lapar. Dan kamu, Laras. Nah, ayo kita makan bersama. Jingga tersenyum penuh kemenangan di saat Rudy sudah meninggalkan mereka berdua. Laras langsung menghentakkan kakinya dan pergi dari hadapan Jingga. Beberapa saat kemudian Jingga dengan begitu sangat telaten melayani suaminya. Meskipun hatinya tidak bisa dibohongi, dia sangat marah kepada suaminya karena suaminya lagi-lagi membawa wanita lain ke rumah itu. Laras datang dengan penampilan yang begitu sangat seksi dan juga begitu sangat menerawang. Hal itu tentu saja membuat Jingga dan juga Rudy langsung melihat ke arahnya. Melihat keindahan yang ada di hadapannya membuat Rudy lupa jika sana di sampingnya ada Jingga, sedangkan Jingga hanya mendelikan matanya. Laras menaikkan rambutnya dan setelah ia mendekati Rudy, ia mengelus bahu suaminya dengan begitu lihai dan tentu saja hal itu terlihat oleh Jingga. Jingga langsung membuang tatapannya ke arah lain. Ini masih siang. Aku habis ini harus keluar lagi. Nanti malam aja ya kita melakukan itu, ucap Rudy sambil mengelus wajah istrinya. Tentu saja Laras tersenyum penuh kemenangan dan langsung duduk di pangkuan Rudy. Dan hal itu tentu saja membuat Jingga terkejut. Masalahnya apa yang dilakukan oleh Laras begitu sangat di luar nalar. Rudy yang mendapatkan perlakuan itu hanya tersenyum sambil memeluk istri mudanya itu di hadapan Jingga. Sayang, kamu duduk di sebelah. Kenapa kamu malah duduk di pangkuanku? Kita kan mau makan bukan mau santai. Tapi aku mau duduk di sini. Aku begitu sangat menginginkan kamu saat ini. Aku tahu kamu pasti tidak bisa kan menolak. Aku sudah cantik dan siap. Aku sudah terlanjur basah. Aku harap kita akan melakukan hal itu saat ini, bisik Laras sambil memainkan dada bidang suaminya. Meskipun Rudy memiliki masalah pada dirinya, tetap saja Rudy seseorang lelaki normal. Dia tidak bisa menahan hasratnya. Namun sayangnya entah kenapa yang ada di bawahnya itu tidak merasakan apapun. Namun dia memiliki keinginan akan hal itu. Jingga yang melihat itu tentu merasa mual dan dia langsung memukul meja makan dengan sangat kuat. Dan brak! Mereka berdua tentu terkejut dan melepaskan pelukan mereka masing-masing. Setelah makan siang, Laras merengek ingin dibelikan rumah baru oleh Rudy. Pasalnya dia tidak kuat jika harus tinggal satu atap dengan Jingga. Mas, kamu mau pergi lagi? Tanyanya dengan suara manja. Rudy yang sedang bersiap tentu mengangguk. Bentar. Oh ini berarti ini Rudy aneh ini.
Si itunya gak bisa berdiri tapi suka selingkuh. Ini gimana ceritanya ya? Ada-ada saja. Rudy yang sedang bersiap tentu mengangguk. Iya, ada apa? Aku harus pergi. Masalah ranjang, nanti malam aja ya. Laras menggeleng, dia memeluk Rudy dengan erat. Bukan, aku hanya ingin minta kamu belikan aku rumah. Tidak apa, rumah kecil asal bagus. Aku tidak mau ada di sini. Lama-lama aku bisa mati jika terus berada di rumah ini. Loh, kenapa? Kak Jingga tidak menyiksa kamu. Iya, tapi aku tidak suka jika terus dijadikan budak olehnya. Makanya aku minta kamu belikan aku rumah. Kamu kan sudah janji sama aku, Mas. Pinta Laras sambil mencoba membuka bagian depan celana suaminya. Namun Rudy langsung menahannya. Jangan sekarang sayang. Ya sudah, nanti aku akan minta uang sama Jingga. Laras yang mendengar itu tentu merasa aneh. Namun dia tidak ambil pusing. Yang ada di dalam otaknya saat ini adalah memiliki rumah sendiri. Rudy berjalan menghampiri Jingga yang saat ini sedang sibuk di halaman belakang. Jingga sangat menyukai menyirami sayuran-sayuran yang ia tanam sendiri. Karena bagi Jingga menanam sayuran sendiri lebih hemat daripada membeli. Jingga, boleh Mas bicara sebentar? Tanya Rudy sambil meremas kedua tangannya sendiri. Jingga yang sudah paham dengan gelagat suaminya tentu langsung mendelikan matanya dan juga membuang nafas dengan kasar, tanpa menoleh sedikit pun kepada Rudy. Ada apa? Kalau mau bicara ya bicara saja. Kenapa harus meminta izin terlebih dahulu? Baiklah, aku minta sertifikat tanah yang ada di depan jalan sana. Pinta Rudy dengan lancar. Tentu saja Jingga yang mendengar itu langsung membalikkan tubuhnya. Tangannya mencengkeram teko air yang saat ini dia genggam. Maksud kamu apa, Mas? Kenapa kamu bicara seperti itu? Itu uangku sudah habis. Uang yang aku hasilkan dari menjual sawah di sana sudah habis. Jadi aku butuh uang lagi. Hah? Sawah? Jadi selama ini uang yang kamu berikan kepada aku hasil menjual sawah milik aku? Iya, Mas. Tanya Jingga dengan begitu sangat marah. Ya iyalah, lalu dari mana lagi? Aku kan tidak bekerja. Lagian sawah kamu banyak. Aku hanya menjual sepetak saja. Apa susahnya jika menjual sebagian? Sudahlah Jingga, berikan saja sertifikat tanah yang ada di depan sana. Aku mau beli rumah baru buat Laras. Sekalian aku mau beli motor. Jingga mendengar langsung mengiringkan kepala. Gila kamu, Mas. Tidak akan aku berikan. Kamu mau beli rumah untuk siapa? Untuk istri baru kamu itu kan? Memangnya kamu yakin jika kamu dan juga istri baru kamu itu akan lama menikahnya? Bukankah dulu juga di saat kamu menikah, kamu tidak begitu sangat betah dan dengan mereka? Kamu langsung menceraikan mereka di saat baru sebulan ataupun 2 bulan. Lalu kenapa saat ini baru 1 hari kamu menikah dengan wanita itu, kamu malah berpikir untuk membeli rumah untuknya? Bukan begitu Jingga, aku rasa lebih baik kalian tinggal berpisah, tidak Mas? Kalau kamu mampu kamu beli pakai uang kamu sendiri. Sudah cukup aku sabar selama ini ya. Kamu pikir aku tidak punya hati di saat kamu membawa wanita lain di rumah ini? Aku sudah sabar ya Mas menghadapi kamu yang pengangguran, tukang judi, tukang selingkuh. Tapi kamu masih aja tidak memikirkan perasaan aku, Mas. Selama ini aku itu diam, bukan berarti aku tidak marah loh Mas. Aku juga punya perasaan. Sekali-kali kamu harus menghargai aku. Paham kamu? Ungkap Jingga dengan marah. Matanya berkaca-kaca. Ingin rasanya dia menampar wajah suaminya saat itu juga. Namun dia urungkan. Dia langsung pergi meninggalkan Rudy begitu saja. Jingga, tunggu dulu Jingga. Ini demi kebaikan kamu juga. Jingga, tunggu dulu, teriak Rudy. Di saat Jingga hendak masuk ke dalam rumah, ternyata Laras saat ini sedang berdiri di pintu dapur sambil melipat kedua tangannya. Jingga berhenti sejenak sambil melirik ke arah Laras. Pasti semua ini hasutan kamu kan? Kamu pikir suami kamu itu punya uang? Dia itu pengangguran, kamu paham? Jangan sampai membuat aku marah karena kamu meminta yang tidak-tidak kepada suamiku. Jangan sampai aku memotong lidahmu itu dengan tanganku sendiri, bisik Jingga dengan begitu sangat tegas di hadapan madunya.
Laras mendengar itu tentu langsung sedikit merasa ciut. Masalahnya memang tadi Laras sedikit merayu untuk memberikannya rumah, dan dia tidak berbicara tentang tanah yang diminta oleh Rudy. Pasalnya Laras tidak mengetahui jika Rudy memiliki tanah yang lain. Dia hanya tahu Rudy memiliki uang yang banyak, tanpa tahu dari mana sumbernya. Rudy mengusap wajahnya dengan kasar. Susah sekali sih membujuknya. Kalau seperti ini aku harus bagaimana ya? Uang sudah tidak ada. Besok pun aku harus bermain lagi lah dengan mereka. Apa aku gadaikan saja perhiasan milik Jingga ya? Dia kan punya perhiasan banyak. Iya, aku harus diam-diam mengambil perhiasan itu, ucap Rudy dari dalam hatinya. Laras berjalan ke arah Rudy dengan langkah lebar. Mas, kamu sudah bisa membujuk istri kamu itu untuk menyerahkan uang kepada kamu untuk membeli rumah untuk aku. Aku tuh ingin bebas, Mas. Aku tidak betah di sini. Rudy mendengar itu langsung menatap Laras. Kamu sabar dulu lah. Aku tuh tidak punya uang. Aku harus membujuk Jingga terlebih dahulu untuk memberikan tanah itu untuk aku jual. Lumayan jika tanah itu dijual, karena harganya begitu sangat tinggi. Maksud kamu tanah? Maksudnya gimana sih? Bukankah selama ini kamu memiliki uang banyak? Kamu ini bodoh atau bagaimana sih, Laras? Kamu melihat aku bekerja atau tidak? Kamu kan tahu aku hanya bekerja sebagai penjudi dan juga pemabuk. Dari mana aku mendapatkan uang jika bukan dari harta warisan milik istriku? Kamu pikir selama ini aku bertahan dengan Jingga karena apa? Karena dia memiliki banyak peninggalan dari mendiang kedua orang tuanya. Kamu paham? Uang yang selama ini aku berikan kepada kamu aja, itu dari hasil mencuri perhiasan Jingga ataupun menjual barang Jingga. Sudahlah, aku pusing, aku mau tidur. Kepalaku nanti pecah memikirkan hal ini, ucap Rudy sambil meninggalkan Laras begitu saja. Laras yang mendengar ucapan suaminya tentu langsung terkejut. Jadi begitu. Jadi wanita tua itu memiliki beberapa aset yang begitu berharga. Kalau seperti itu aku bisa memanfaatkan Rudy untuk membujuknya agar menuruti semua yang aku inginkan. Aku tidak peduli dia mau menjual tanah, sawah, rumah, ataupun apapun itu. Yang penting aku bisa mendapatkan hasil dari perjuanganku. Aku tidak mau menikah dengan seseorang penjudi dan juga pemabuk jika tidak mendapatkan hasil apapun, ucap Laras sambil mengibas rambutnya yang terlihat begitu sangat indah. Di saat Jingga hendak menutup pintu kamarnya, tiba-tiba ada sebuah tangan menahannya. Mau apa kamu, Mas? Tanya Jingga dengan wajah datar. Aku mau masuk, mau istirahat. Kamu kenapa sih? Aku ini suami kamu. Kenapa kamu malah bertanya aku mau apa? Kamu ini sinting apa gimana sih? Cara Rudy sambil mendorong tubuh Jingga untuk menjauh darinya. Jingga membuang nafasnya dengan kasar. Dia mengepalkan tangannya. Keluar dari kamar ini, Mas. Bukankah seharusnya kamu itu di kamar istri muda kamu itu? Aku ingin tidur di kamar ini. Sudah diam. Aku mau istirahat. Jangan ganggu aku. Kamu paham kan aku itu capek? Iya, kamu capek karena kamu habis kalah judi kan? Kamu tega tahu sih, Mas? Sudah menjual sawah peninggalan bapak aku. Kamu tahu kan? Itu sawah sangat berharga bagi keluargaku, bagi mendiang bapak dan ibuku. Tapi kenapa kamu menjualnya tanpa persetujuan dari aku? Dan bagaimana kamu menjualnya? Sedangkan sertifikat itu aku menyimpannya dengan sangat rapi. Tanya Jingga karena dia sudah tidak kuat dengan pikiran yang sejak tadi menumpuk di otaknya. Rudy yang mendengar itu tentu langsung mengembalikan tubuhnya menghadap arah Jingga. Itu gampang. Aku bilang saja kalau memang surat sawah itu hilang. Jadi aku menjualnya hanya dengan harga murah. Yang penting aku bisa mendapatkan uang. Oh ya, jika memang kamu tidak mau memberikan sertifikat tanah yang ada di depan sana, aku mau minta sedikit perhiasan kamu untuk aku jual. Aku gadaikan. Tenang saja. Nanti aku akan ganti jika aku menang nanti. Pintanya dengan enteng. Jingga yang mendengar itu tentu membulatkan matanya. Dan juga aliran darahnya terasa mengalir dengan begitu sangat kencang. Tubuhnya terasa sedikit panas karena merasakan amarah yang begitu sangat kuat terhadap kelakuan suaminya itu.
Malam harinya Laras sudah uring-uringan karena sejak tadi dia tidak mendapatkan keberadaan suaminya. Padahal saat ini dia sudah begitu sangat siap. Lebih siap daripada kemarin malam dan tadi siang. Bahkan pakaiannya pun lebih seksi daripada tadi siang. Ini Rudy kemana sih? Dia kok tidak keluar-keluar dari kamarnya Jingga? Memangnya jurus apa yang dipakai oleh Jingga hingga sampai membuat Mas Rudy begitu betah? Lalu untuk apa dia menikah denganku? Jika memang dia begitu betah di kamar Jingga. Tanya Laras, dan Laras memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar Jingga. Karena memang sebenarnya saat ini pun sudah waktunya untuk makan malam. Perut Laras pun sedikit merasa perih. Tok tok tok. Mas, ayolah keluar. Kamu sejak tadi tidak keluar dari kamar wanita tua ini. Kamu kenapa sih ada di dalam terus? Aku kan istri muda kamu. Harusnya kamu menghabiskan hari kamu bersama aku, Mas. Buka pintunya, Mas. Teriak Laras dari balik pintu. Jingga yang baru keluar dari kamar mandi habis membersihkan tubuhnya karena begitu lelah mengurus rumahnya. Jingga tentu langsung menaikkan kedua alisnya. Karena kebetulan dia habis keramas karena merasa begitu sangat lengket kepalanya. Dia memiliki ide cerdik untuk membuat madunya itu merasa panas. Dia berjalan sambil membungkus rambutnya yang basah dengan handuk. Ada apa sih, Laras? Kamu kenapa sih? Suami kita itu lelah habis aku layani. Dia itu sangat menikmati permainanku. Aku itu sangat hebat, tahu gak sih? Ada apa? Kamu gak lihat kalau rambut aku basah seperti ini? Tanya Jingga sambil tersenyum penuh kemenangan. Laras yang mendengar dan melihat itu menatap Jingga dari atas sampai bawah beberapa kali. Maksud kamu apa? Kamu begitu serakah. Hari itu giliran aku ya? Dari kemarin Mas Rudy tidak menyentuh aku. Lalu kenapa dia malah menghabiskan waktunya bersama kamu? Tidak bisa dibiarkan ini. Laras mendorong Jingga sampai membuat Jingga terbentur tembok. Namun juga tidak marah. Dia hanya tersenyum sambil melipat kedua tangannya. Laras melihat Rudy sedang tertidur pulas, tentu langsung melipat kedua tangannya dan langsung berteriak di telinga Rudy agar Rudy segera sadar. Mas Rudy, bangun! Mas Rudy! Teriak Laras. Hal itu tentu saja berhasil dan membuat Rudy langsung terbangun dari tidurnya. Ya ampun, suara apa itu? Kenapa berisik sekali sih? Tanya Rudy dengan suara serak sambil menggeliat. Enak ya Mas kamu tidur di sini? Dan kenapa kamu menghabiskan waktu kamu di kamar ini dengan wanita tua itu? Hah? Kamu ini gak punya perasaan sekali sih Mas? Untuk apa kamu menikah denganku jika kamu tidak menghabiskan waktu denganku? Ayo Mas kembali ke kamarku. Malam ini kamu harus memberikan aku nafkah batin. Pinta Laras sambil menarik tangan Rudy. Rudy yang mendengar itu langsung tersadar. Kamu ngapain ada di kamar Jingga? Rudy langsung menatap ke arah Jingga yang saat ini masih berdiri tepat di semula. Ngomong apa sih Laras? Aku tuh lagi istirahat. Kepalaku pusing karena terlalu banyak minum dan juga memikirkan kekalahan yang aku dapatkan. Kamu ini sebagai istri harusnya pahamlah. Kamu pusing memikirkan kekalahan kamu, atau kamu kelelahan karena kamu sudah menghabiskan waktu kamu bersama dengan wanita tua itu? Tunjuk Laras dengan marah kepada Jingga. Jingga yang ditunjuk seperti itu tentu hanya tersenyum. Tentu saja Rudy yang mendengar itu langsung mengurutkan keningnya. Maksud kamu apa sih Laras? Sudah lebih baik kamu keluar. Lagian tidak sopan jika kamu masuk ke dalam kamar Jingga. Kamu kan sudah memiliki kamar sendiri. Ini semua gara-gara kamu ya Mas. Kamu tidak datang ke kamarku dan kamu malah berdiam diri di sini. Ayo bangun. Laras menarik Rudy dengan kuat. Rudy yang tidak mau melihat pertengkaran yang lebih besar di sana antara dirinya dan juga istri mudanya. Karena rasanya begitu sangat lelah jika dia harus bertengkar atau adu argumen di kamar itu. Dia turun dan langsung bangkit dan mengikuti Laras di saat Laras sudah berada di kamar mereka. Ayo Mas, kita lakukan saat ini juga. Pinta Laras sambil membuka bajunya satu persatu. Rudy yang melihat itu tentu terpesona, namun dia langsung menggelengkan kepalanya. Tidak bisa Laras. Mas tidak bisa melakukan hal itu. Loh, maksudnya apa sih? Ayolah Mas. Apakah aku tidak semenarik di mata kamu hingga sampai membuat kamu tidak bisa melakukan hal itu? Untuk apa bagi kamu mendekati aku dan menikahi aku jika saja kamu tidak tertarik kepada aku? Tanya Laras dengan penuh kekecewaan. Aku begitu sangat tertarik dan menginginkan kamu, tapi aku tidak bisa. Maksud kamu apa sih? Apakah kamu memiliki masalah? Tanya Laras menatap suaminya lekat. Aku takut kamu marah.
dan tidak mau menerima aku apa adanya. Ungkapnya dengan keringat dingin. Maksud kamu apa sih? Jangan buat aku pusing lah, Mas. Laras sudah mulai marah. Aku tidak bisa hidup, Laras. Hah? Maksudnya tidak bisa hidup bagaimana? Iya, si Joni tidak bisa hidup. Si Joni? Astaga, maksudnya... Laras menutup mulutnya dengan wajah tidak percaya. Kamu serius, Mas? Laras memegang tangan Rudy. Rudy langsung duduk dengan wajah serius. Kamu tahu, Laras, kenapa mantan-mantan istriku mereka semua tidak betah denganku? Karena aku tidak bisa hidup. Entahlah, sudah beberapa tahun ini memang punyaku tidak bisa hidup. Kenapa sih? Ada apa? Apakah ada sebab hingga semua membuat punya kamu tidak hidup? Kalau seperti ini bagaimana? Aku juga butuh kepuasan batin, Mas. Aku sudah lama tidak melakukan hal itu. Lalu jika suamiku saja tidak bisa memuaskan aku, untuk apa aku ada di sini? Aku lebih baik pergi saja. Rudy mendengar itu tentu langsung menggelengkan kepalanya. Wajahnya panik dan langsung menggenggam tangan istri keduanya itu. Jangan, Laras, aku mohon. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Kamu akan bantu Mas untuk sembuh dari hal ini. Mas begitu sangat mencintai kamu, Laras. Kamu tahu kan bagaimana perjuangan Mas untuk mendekati kamu? Laras mendengar itu langsung terdiam. Dia memutar otaknya. Baiklah, kalau seperti itu, memangnya bagaimana caranya? Coba kita coba dulu malam ini. Apakah bisa hidup atau tidak? Aku sudah tidak kuat, Mas. Kamu tahu kan bagaimana rasanya jika seseorang menginginkan itu tapi ditahan? Itu tidak enak, Mas. Masa aku harus pakai alat sih untuk memuaskan diriku sendiri? Ungkapnya kesal. Rudy yang mendengar itu tentu merasa kasihan kepada istri mudanya. Iya sayang, Mas paham. Ya sudah, ayo kita coba dulu ya. Mas juga sudah tidak kuat melihat gundukan yang ada di hadapan mata Mas ini, ucap Rudy sambil menggenggam kedua gunung putih itu dengan gemas, bahkan memainkan ujungnya. Laras yang mendapatkan sentuhan itu merasa senang dan juga merasa bergairah. Ia menggeliat merasakan kenikmatan yang dilakukan oleh suaminya itu. Namun di saat semuanya sudah basah, Laras sudah berada di ujung tanduk. Milik Rudy pun sama sekali tidak bisa hidup. Dan hal itu tentu saja membuat Rudy langsung menjatuhkan tubuhnya di samping Laras. Laras yang melihat itu tentu langsung membuang nafasnya dengan kasar dan langsung berdiri dengan kesal. Dia berjalan ke arah laci dan mengeluarkan sesuatu di dalam. Setelah Laras merasa puas atas permainan suaminya, ia meskipun tidak menggunakan alat suaminya dan hanya menggunakan alat yang biasa digunakan Laras, akhirnya dia bisa merasa lega. Meskipun tidak begitu sangat nikmat, dia berbaring di samping suaminya. Rudy membuang nafasnya dengan kesal. Aku tuh sudah lama tidak bisa menikmati yang kamu rasakan. Sudah beberapa kali aku berganti pasangan, tapi tetap saja tidak hidup. Laras mendengar itu langsung melihat ke arah Rudy. Apakah bersama dengan istri tua kamu juga milik kamu tidak hidup, Mas? Iya betul. Ini juga tidak hidup. Entahlah, aku juga tidak tahu. Apa mungkin aku sudah tua ya? Tapi aku baru menginjak hampir 30 tahun, dan bagiku itu tidak terlalu tua. Apa ada sesuatu yang terjadi kepada aku? Laras langsung bangkit meskipun saat ini wajahnya penuh dengan keringat. Bagaimana kalau kita berobat? Kamu sudah pernah berobat ke dokter tidak? Aku juga tidak bisa jika terus-terusan seperti ini. Aku menikah dengan kamu bukan hanya karena uang saja. Aku juga butuh kenikmatan batinku, Mas. Kamu tahu sendiri kan, kalau aku itu sangat-sangat tidak bisa tidak melakukan hal itu. Kamu tahu tidak kenapa aku memiliki alat ini? Rudy menggelengkan kepalanya. Karena aku itu memiliki fantasi yang begitu sangat liar. Makanya aku membeli alat ini. Dan aku berhayal jika aku memiliki suami yang bisa memuaskan aku. Tapi ternyata tidak. Punya kamu malah tidak bisa hidup dan memuaskan aku. Gumam Laras dengan rasa kesal. Rudy mendengar itu langsung merangkul Laras. Kamu jangan kesal dong. Kamu mau kan menerima aku apa adanya? Perempuan itu langsung memanjangkan bibirnya. Tidak mau. Jika sampai nanti kamu tetap seperti ini, aku tidak mau, Mas. Masa kalau kita melakukan hal itu dengan alat ini sih? Ya sama aja bohong dong. Kalau seperti itu lebih baik aku menjanda daripada aku punya suami. Saya nggak boleh bilang seperti itulah. Masa aku harus bercerai lagi dan menikah lagi sih? Ungkapnya dengan lemas. Baiklah, aku akan tetap bertahan dengan kamu, tapi dengan satu syarat. Apa itu?
Aku akan memenuhinya selagi aku mampu, asalkan kamu tetap bersamaku. Karena aku nyaman dengan kamu. Dari sekian banyaknya mantan istriku, hanya kamu yang aku rasa pas untuk aku, dan juga bisa membantu Jingga di rumah ini. Ya, kamu harus bisa membujuk istri kamu untuk menyerahkan surat tanah yang kamu minta itu. Aku pikir tanah itu jika dijual bisa memiliki uang yang banyak. Bukankah kamu sudah janji jika kamu akan memberikan aku rumah? Jadi jika kamu bisa memberikan aku rumah dan juga memberikan uang yang banyak, aku akan tetap bersama kamu. Kita bisa berobat dimanapun, asalkan kamu bisa menuruti keinginanku. Bagaimana, Mas? Seperti itu. Baiklah. Itu hal yang gampang. Tanpa disetujui oleh Jingga pun aku bisa membelikan rumah untuk kamu. Karena asal kamu tahu ya, Laras, tanah peninggalan kedua orang tuanya itu sangat banyak. Dan juga dijual pun itu tidak akan habis. Kamu tenang aja ya sayang ya. Yang penting kamu akan tetap bersamaku. Rudy langsung menerobos bibir Laras. Hingga tiba-tiba di saat mereka sedang berjumpa kembali, pintu kamar itu diketuk dengan cukup kencang. Hal itu tentu saja membuat Rudy langsung melepaskan Laras. Laras yang dilepaskan begitu saja merasa kesal. Tok tok tok. Pintu diketuk dengan cukup keras. Siapa sih? Kenapa mengganggu aja sih? Tanya Laras dengan begitu sangat kesal sambil bangkit. Dia langsung memakai pakaiannya kembali dengan kasar. Sudah, kamu kan sudah puas. Sedangkan aku kan tidak. Lebih baik kita lihat dulu. Pasti itu Jingga. Mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan. Laras menganggukkan kepalanya dan Rudy membuka pintu. Dia terkejut di saat melihat ibunya ada di sana. Oh, bagus ya kamu Rudy. Menikah dengan wanita ini tanpa memberitahukan mama. Kamu ini bagaimana sih Rudy? Harusnya kamu itu minta izin dulu sama mama kalau mau nikah lagi. Bukan malah diam-diam seperti ini. Masih untung Jingga mau sama kamu ya. Ya ampun Rudy, mama tidak habis pikir. Ucap malah mamanya Rudy. Seorang wanita berumur 50 tahun dan dia pun sebenarnya bisa dibilang masih memiliki suami. Namun sehari-harinya seperti seorang janda. Karena suaminya yaitu ayahnya Rudy kerja di kota dan tidak pernah kembali. Hanya uang yang dikirimkan tanpa ada kabar cerita. Mama, ya ampun, mama datang ke sini. Mama tahu dari mana kalau aku menikah lagi? Tuh, dari si Jingga. Tunjuk Mela kepada Jingga yang saat ini sedang asyik mengunyah makanan sambil menatap televisi di hadapannya. Rudy dan juga Laras langsung menatap ke arah Jingga. Rudy membuang nafasnya kasar. Ayo Ma, kita duduk dulu. Aku akan menjelaskannya nanti. Tidak usah. Kamu ini ya, kamu tuh udah menikah lebih dari 8 kali loh sama yang ini. Mama tuh malu tahu tidak? Mendengar jika kamu menikah lagi. Kamu itu hidup di sini cuma numpang dari istri kamu. Masih untung kamu diterima sama istri kamu. Kalau kamu didepak sama istri kamu, kita mau makan apa? Lagian beberapa bulan ini bapak kamu tidak mengirimkan mama uang. Entahlah kemana sih bapak kamu itu. Dan mama untuk mencarinya ke kota saja itu tidak mampu. Karena tidak tahu di mana alamatnya. Saat ini tumpuan hidup kita itu adalah Jingga. Kamu harus pintar-pintarlah meraih hati Jingga agar tidak marah dan juga berani kepada kamu. Lagi pula kenapa sih kamu tidak mengenalkan wanita ini kepada mama? Tanya Mela sambil menatap Laras dari bawah hingga atas. Laras yang ditatap seperti itu tentu langsung membenarkan pakaiannya. Karena pakaiannya yang terlalu seksi dan ia tersenyum malu. Perkenalkan aku Laras. Aku juga menantu mama. Maaf ya misalkan aku dan juga Mas Rudy menikah tanpa sepengetahuan mama. Karena kami begitu sangat mendadak. Mas Rudy begitu sangat mau nikah sama aku. Malah membuang nafasnya dengan kasar. Baiklah, kalau seperti itu, mama tuh datang ke sini mau minta uang sama kamu. Mana uang buat belanja mama? Mama sudah tidak punya simpanan. Uang simpanan mama saja sudah habis. Dan kamu nanti tolong ya, pergi ke kota, cari bapak kamu. Udah 1 tahun bapak kamu tidak pulang. Tidak ada kabar-kabar cerita. Hanya uang yang datang dan beberapa bulan ini bahkan uangnya pun tidak ada. Aneh. Apa jangan-jangan bapak kamu selingkuh? Tanya Mela sambil melipat kedua tangannya. Rudy yang ditanya seperti itu tentu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena dia tidak tahu akan apa yang dilakukan oleh bapaknya itu. Karena dulu memang sebenarnya ayah Rudy pun menikah dengan ibunya di saat dia masih memiliki seorang istri. Mela duduk di samping Jingga, dia tersenyum manis di hadapan menantunya itu. Jingga yang melihat gelagat ibu mertuanya yang sedikit mencurigakan itu langsung menghentikan aktivitasnya. Ada apa mah? Kenapa mama menatapku sambil tersenyum seperti itu? Kalau mama mau minta uang kepadaku itu salah.
Aku tidak memiliki uang karena aku tidak bekerja. Mama minta saja kepada anak mama itu. Toh anak mama begitu sangat gagah hingga sampai bisa menikah lagi. Padahal untuk membiayai aku saja dia kewalahan. Uangnya habis oleh judi yang tidak ada habis-habisnya. Masih untung aku bisa sabar menghadapi anak mama, ucap Jingga ditanya oleh Mela. Mela tentu yang mendengar itu langsung tertegun. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.